Hati-hati ya teh, ucap Ibu Linda sambil memeluk putri pertamanya yang menenteng beberapa tas berisikan pakaian dan keperluan pribadi lainnya. Iya bu, udah ibu jangan sedih gitu, nanti kan sebulan sekali juga teteh pulang, hibur Amara sambil memeluk ibunya. Ya udah ya bu, teteh pergi dulu. Ibu baik-baik di sini ya, sambungnya. Ia pun melangkah masuk ke dalam mobil bersama Pak Bari dan Mang Sabri. Udah siap ini teh, ucap Pak Bari yang duduk di bangku setir. Siap pak, jawab Amara. Bentar pak, sambungnya sambil buru-buru membuka kaca mobil. Rahmat, teriak Amara kepada seorang anak lelaki yang berdiri di belakang ibunya. Iya teh, kenapa? Ucap Rahmat sambil mendekati mobil. Kamu di sini jangan nakal, jangan kebanyakan main. Jagain ibu bapak, juga jagain Rasya sama Tasya ya. Ucapnya. Siap ibu kos, balas Rahmat kepada kakaknya. Semua orang pun tertawa. Dasar ada-ada aja. Ya udah teteh pergi dulu ya, ucap Amara sambil melambaikan tangan di kaca jendela bak seorang artis yang hendak meninggalkan fans-fansnya. Hati-hati pak, teriak ibu. Mobil pun melaju. Di perjalanan, pikiran Amara menerawang. Bagaimana bisa ia harus menjadi seorang ibu kos di usia yang masih sangat muda, sedangkan ia tahu bahwa tinggal satu atap bersama 15 orang asing dengan karakter dan latar belakang yang berbeda bukanlah hal yang mudah. Apalagi kosan milik orang tuanya ini diisi oleh muda-mudi berusia 20-25 tahun. Yang sebagian sudah bekerja, dan sebagian lagi adalah mahasiswa dan mahasiswi yang sedang menimba ilmu di beberapa universitas berbeda yang letaknya masih sekitar kosan. 5 jam perjalanan berlalu, terlihat sebuah plang bertuliskan "Selamat datang di Bandung", tanda bahwa mereka sudah sampai di tempat tujuan, yakni kota Bandung, yang merupakan kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Barat. Jika tidak macet seharusnya 3 jam pun sampai ya, Mang, celetuk Pak Bari kepada Mang Sabri. Iya Kang, maklum hari libur, balas Mang Sabri. Pak, kostannya masih jauh gak? Tanya Amara kepada bapaknya. Ini belok ke kanan langsung sampai, balas Pak Bari. Tuh teh bangunan yang sebelah kiri, yang pagarnya putih, ucap Mang Sabri sambil menunjuk rumah keempat di sebelah kiri. Gede juga ya Mang, ucap Amara takjub. Lah iya teh, emang gede, beruntung Kang Bari dulu beli tanah di sini sebelum jadi kota kaya sekarang, ucapnya sambil tersenyum pada kakaknya. Yuk teh turun, ajak Pak Bari. Mereka semua pun turun dari mobil. Kang, kunci mobilnya sama Sabri aja, biar Sabri aja yang parkirin. Ini Bri, tapi gak usah dimasukin garasi. Mereka bertiga pun melangkah masuk ke dalam rumah. Beberapa penghuni kos yang sedang menonton televisi terkejut dan langsung memberi hormat pada Pak Bari. Rintih seorang pria yang tiba-tiba keluar dari kamar kos nomor 08 sambil memegangi lehernya. Kamu kenapa Jeffrey? Tanya Sally, anak kos kamar nomor 03 yang sedang duduk di ruang tamu. Jawab Jeffrey sambil melotot ke arah Amara, Pak Bari, dan Mang Sabri yang sedang berdiri di ruang tamu. Membuat semua orang yang berada di sana semakin kebingungan, semua saling pandang. Ini pasti kerasukan jin, ucap salah seorang pria dari kamar nomor 12, yang namanya Sidik. Ia merupakan seorang anggota rohis di kampusnya. Ia pun mendekati Jeffrey lalu mencoba membacakannya doa. Tapi Jeffrey masih tetap saja seperti itu. Tiba-tiba seseorang perempuan bergaya tomboy turun dari tangga lantai 2, memberikan segelas air pada Jeffrey dengan ekspresi wajah yang datar tanpa berkata apapun. Jeffrey pun meminum air tersebut. Makasih Deb, ucap Jeffrey berterima kasih kepada Debbie, si cewek tomboy yang menempati kamar nomor 15. Kalian tuh gak ada yang peka, masa kalah sama cewek dingin macam Debbie.
Saya tadi keselak seblak terang Jeffrey. Emang lunya aja yang caper, padahal tinggal ambil minum aja kelar tuh urusan timpal Sonia. Ya kan ini keluar kamar niatnya mau ambil minum. Malah jadi rame bela Jeffrey. Pak Bari berdehem. 6 orang penghuni kos yang ada di sana langsung meminta maaf dan berkumpul di ruang tamu kos. Jadi begini anak-anak, perkenalkan ini Amara putri pertama Pak Bari, ucap Mang Sabri membuka pembicaraan sambil mempersilahkan Pak Bari untuk melanjutkan. Baik, terima kasih Mang. Jadi begini, kedatangan saya kemari beserta anak saya ini tentunya bukan tanpa alasan. Saya mempercayakan anak pertama saya untuk ikut merawat kos ini bersama Mang Sabri, jadi mulai sekarang Amara yang akan mengatur dan merawat kos untuk sementara waktu sampai tahun depan, jelas Pak Bari. Para penghuni kos pun mengangguk, tanda mengerti. Amara pun angkat bicara untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, saya Amara Putri Permadi, usia saya 18 tahun. Dan mulai saat ini, saya yang akan bertanggung jawab penuh atas rumah kos ini. Ada sedikit keterkejutan yang nampak dari wajah para penghuni kos. Ibu kos kita, lebih muda dari kita, batin mereka serentak. Maka dari itu saya mohon kepada kalian semua untuk bisa bekerja sama dengan baik, mengingat bahwa putri saya masih sangat muda dan belum berpengalaman untuk merawat kos, tambah Pak Bari. Baik Pak, ucap mereka serentak menyanggupi ucapan Pak Bari. Bagus, sekarang kalian bisa kembali ke kamar masing-masing, tutup Pak Bari. Sebagian penghuni kos memasuki kamar masing-masing, sebagian lagi berlalu ke dapur untuk memasak makanan. Malam harinya, Pak Bari berpamitan kepada Amara. "Teh, Bapak pulang dulu ya. Bapak percaya Teteh bisa lakukan tugas ini dengan baik. Baik-baik juga sama para penghuni kos ya, biar banyak teman," pesan Bapak pada Amara. "Oke siap Pak, hati-hati di jalan ya, awas ngantuk," celoteh Amara. "Tenang, aman kok, beri akang titip Amara ya," pesan Pak Bari kepada Mang Sabri. "Iya Kang, tenang, saya pasti jaga Teteh," ucap Pak Sabri sambil mengiringi kepergian Pak Bari. "Dadah Pak, kalau udah sampai kabarin ya," ucap Amara sambil melambaikan tangan. Dan dibalas oleh anggukan serta lambaian dari bapaknya. Mobil Xenia berwarna silver itu pun menjauh dari hadapan Amara, untuk kembali melanjutkan perjalanan Bandung Tasik di malam hari. Perjalanan Amara menjadi ibu kos muda pun dimulai. Jam sudah menunjukkan pukul 7.30 pagi. Amara sudah rapi dan bersih, nampaknya ia hendak pergi keluar rumah. "Mau kemana Teh?" tanya Mang Sabri. Mang, baru aja mau samperin," ucap Amara kepada Mang Sabri. "Ini Mang, aku mau ke warnet sebentar, mau ngeprint." "Di sini warnet di mana ya Mang?" "Oh gitu Teh, aduh Amang mah kurang tahu Teh." Cep Dani," teriak Mang Sabri sambil memanggil seorang pria yang hendak berangkat kerja. "Iya kenapa Mang?" tanyanya sambil mendekati Amara dan Mang Sabri. "Ini, Teh Amara lagi cari warnet. Cep Dani tahu gak kalau warnet di daerah sini adanya di sebelah mana?" "Soalnya Mang Sabri kurang tahu," terang Mang Sabri kepada pria bernama Dani itu, yang jika dilihat dari kunci kamar yang menggantung di motornya, rupanya pria ini menghuni kamar nomor 04. "Oh warnet, kalau itu sih dari sini tinggal belok kanan aja terus lurus, nanti ada pertigaan ke kiri sedikit, nanti ada warnet yang tulisannya Orionnet," ucap Dani menjelaskan kepada Amara. "Masih bingung?" celetuk Dani seakan tahu jika Amara sedang kebingungan. "Iya nih," kata Amara sambil tersenyum. "Ya udah Bu, bareng saya aja. Saya lewat situ kok berangkatnya," ucap Dani sambil menawarkan tebengan. Amara pun menyetujui tawaran Dani,
ia menduduki jok belakang motor matic tersebut. Tidak sampai 1 menit, Amara sudah sampai di sebuah warnet. "Deket kan?" ucap Dani. "Iya, terima kasih ya Dan." "Sip, sama-sama Bu, duluan ya," balasnya sambil berlalu. Saya mau print," ucap Amara kepada penjaga warnet yang sedang sibuk memainkan game Zuma di layar komputernya. "Sebentar," balasnya. "Gimana Dek, mau print ya? Bawa flash disknya?" tanya si penjaga warnet. Amara pun mengeluarkan flash disk berwarna hitam merah miliknya dan menyodorkannya. "Ini yang mana aja yang mau di print?" tanyanya. "Semua aja yang ada di folder kos, masing-masing 3 lembar aja," ucap Amara. Tak berapa lama, kertas-kertas itu pun meluncur dari printer. "Ini Dek, jadi 9.000, ucap penjaga warnet sambil menyerahkan beberapa lembar kertas. Amara pun menyodorkan 9 lembar uang 1000-an seraya berkata, "Makasih ya A." "Sama-sama Dek," balas si penjaga warnet. Amara berjalan pulang menuju kos. Tiba-tiba ia melihat gerobak penjual kupat tahu. Ia pun membeli 2 bungkus kupat tahu, 1 untuknya dan 1 lagi untuk Mang Sabri. Teh, udah pulang gening?" "Deket," tanya Mang Sabri yang sedang menyapu halaman depan. "Deket banget Mang, tadi aja naik motor gak sampai semenit." "Udah Mang, jangan bebersih terus atuh. Aku jadi malu karena selama datang ke sini belum ngapa-ngapain," ucap Amara. Si Teteh mah, ini mah udah jadi rutinitas Amang di sini." "Jadi Amang udah biasa," balas Mang Sabri. "Ya udah atuh Mang, sekarang mah berhenti dulu. Ini aku udah beliin kupat tahu buat Amang sarapan," ucap Amara sambil memperlihatkan kantung kresek merah berisi 2 bungkus kupat tahu. "Elah makasih ya Teh, pasti ini kupat tahu Mang Dadeng. Ini mah enak pisan," balas Mang Sabri sambil tersenyum. "Ya udah nih yang buat Amang. Aku masuk dulu ya, mau makan di kamar," pamit Amara sambil menyodorkan 1 bungkus kupat tahu. "Oh iya sok Teh, kalau perlu apa-apa mah panggil Amang aja," balas Mang Sabri. "Siap Mang," ucap Amara sambil berlalu menuju kamar. Langkah Amara terhenti saat seorang perempuan yang sedang menonton televisi di ruang tamu memanggilnya. "Hei, sini dulu dong lo," perintahnya sambil menunjuk ke arah Amara dan memerintahkan Amara untuk mendekat. Amara pun menuruti perintah perempuan itu. "Ada apa ya?" tanyanya bingung. "Lo anak baru ya di kos ini? Gue baru lihat wajah lo. Kenalin, gue Abel, penghuni kamar nomor 11. Dan semua penghuni di sini pada sopan sama gue, jadi lo penghuni baru jangan macem-macem. Kalau sampai lo buat masalah di sini, apalagi sama gue laporin lo ke pemilik kos," ancamnya. "Oke baik Kak. Oh iya, nama saya Amara, saya ke kamar duluan ya," pamit Amara. "Bagus, sana. Tapi kalau gue lagi butuh sesuatu lo harus lakuin apa yang gue suruh." "Ngerti," timpalnya. "Baik Kak," balas Amara sambil berlalu menuju kamarnya. "Disongong banget orang tadi, malesin banget deh," umpat Amara, kesal. Amara pun membuka bungkusan kupat tahu yang dibelinya, lalu melahapnya sampai habis. Ia pun keluar kamar untuk membuang sampah ke dapur. Sesampainya di dapur, ia melihat Sally yang sedang memasak mie instan. Sally tersenyum seraya berucap, Bu, mau dibikinin juga?" "Oh enggak, gak usah. Saya udah makan kok," balas Amara dengan tersenyum. Tiba-tiba datang Abel. Ia pun melirik ke arah Amara sambil berkata, "Ada si anak baru, beliin gue pembalut dong." "Tembus nih," ucapnya sambil menyerahkan beberapa lembar uang kepada Amara. Sally yang saat itu sedang berdiri di depan kompor,
melotot ke arah Abel. Abel yang menyadari tatapan Sally pun langsung bertanya, kenapa lo Sel? Keberatan lo kalau gue suruh-suruh dia? Sambil menunjuk Amara yang berdiri di hadapannya. Sally pun langsung menarik Abel. Bel, kamu gak tahu? Dia itu ibu kos kita. Ucap Sally. Apa? Lo jangan bercanda deh Sel. ABG kayak dia gak mungkin lah jadi ibu kos kita. Umurnya aja lebih muda dari kita. Lagian semua penghuni juga tahu kalau ibu kos kita itu Bu Linda. Balas Abel tidak percaya. Bel dengerin ya. Kemarin Pak Bari suaminya Bu Linda pemilik kos ini datang ke sini bawa anaknya. Dan Amara itu anaknya Pak Bari yang dipercaya penuh buat ngurus kos ini. Terang Sally. Mampus gue Sel. Ucap Abel pucat pasi. Ia pun berjalan menghampiri Amara. Anu Bu. Maaf ya salah paham. Omongan saya yang barusan sama yang tadi cuma bercanda aja kok. Saya ke warung dulu ya Bu. Barangkali ibu mau nitip sesuatu gitu. Ucap Abel salah tingkah. Oh enggak makasih. Jawab Amara sedikit jutek. Abel pun meninggalkan dapur dengan muka yang sangat merah karena menahan malu. Amara memasuki kamarnya, merebahkan tubuhnya di kasur dan membuka handphonenya. Lalu menuliskan nama-nama penghuni kos yang sudah diketahuinya beserta dengan nomor kamarnya. Tok, tok, tok terdengar pintu kamarnya diketuk. Sebentar sahut Amara. Ia pun membuka pintu kamarnya dan nampak seorang pria berambut keriting, sedang berdiri di hadapannya. Berkalungkan sebuah handuk merah bertuliskan VL yang sering nampak di lapak penjual handuk yang ada di pasar. Raut wajahnya nampak seperti ada masalah. Ada apa? Tanya Amara. Ini Bu, ucapnya hendak menjelaskan. Sebentar. Amara memotong ucapan Ferdi. Ia pun bergegas masuk ke dalam untuk mengambil HP dan membuka catatan lalu kembali ke depan pintu kamar. Namanya siapa? Tanya Amara. Ferdi Bu, jawabnya. Amara pun menuliskan pada catatan. Gini, tanya Amara sambil memperlihatkan ketikan di HP-nya. Bukan pakai P Bu, pakai F ucap Ferdi. Oke baik saya ganti, ucap Amara sambil menggantinya. Jadi gini Bu, Ferdi mencoba menjelaskan maksudnya. Tar dulu, dari kamar nomor berapa? Tanya Amara. Nomor 14 Bu, jawab Ferdi. Amara kemudian mengetiknya lalu mempersilahkan Ferdi berbicara. Jadi gini Bu, WC di toilet lantai atas mampet. Cerita Ferdi. Oke tar saya lihat, lo kan masih ada toilet satu lagi, di sana aja. Ucap Amara. Nah itu dia Bu, di toilet satu lagi ada si Nola, dia kalau mandi bisa 1,5 jam. Terang Ferdi. Ya udah kamu pakai toilet bawah aja. Ucap Amara. Siap Bu, ucap Ferdi sambil berlalu. Amara pun berjalan ke arah toilet atas untuk mengecek. Dan benar saja, toiletnya mampet. Haduh, ada-ada aja, keluh Amara. Ia pun berjalan ke bawah menghampiri Mang Sabri. Mang bisa tolong teleponin jasa sedot WC ga? Tanya Amara. Kenapa emang teh? Tanya Mang Sabri. Itu WC di toilet lantai atas mampet, ini ya nomornya. Jelas Amara sambil menyerahkan selembar kertas berisikan sebuah nomor handphone. Oh gitu, oke siap teh. Ucap Mang Sabri sambil berlalu. 2 jam kemudian petugas sedot WC datang. Mang Sabri mempersilahkan petugas untuk membawa selang ke toilet lantai atas. Widih selang apa nih Bu? Tanya seorang wanita yang baru saja memarkirkan sepeda motornya. Amara pun menoleh ke arahnya selang sedot WC. Kamu siapa? Penghuni kos sini? Jawab Amara sambil memerhatikan wajah wanita tersebut. Oh iya, kenalin nama saya Bila Bu. Anak kamar nomor 9,
ucap wanita bernama Bila itu sambil menyalami Amara. Amara pun mengangguk sambil kembali memperhatikan selang yang menjulur di hadapannya. Bagus ya Bu, selangnya, persis kayak selang si Nunu di Teletubbies, ucap Bila sambil tertawa. Amara hanya melirik heran. Bercanda Bu, saya ke atas dulu ya, pamit Bila. 1 jam kemudian, pengerjaan sedot WC pun akhirnya selesai. Amara pun menghampiri petugasnya. Jadi berapa Pak? Tanyanya. 400 Rp Bu, jawab si petugas. Amara pun menyerahkan 4 lembar uang 100 ribuan. Terima kasih ya Pak, ucap Amara. Sama-sama Bu, mari. Mobil besar itu pun berlalu. Amara pun masuk ke dalam kamar, duduk di sofa kecil yang ada di sudut kamarnya. Ia termenung, baru sehari jadi ibu kos. Uang 400 Rp udah melayang untuk keperluan kos, batinnya.